Oh ya teman, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, kita sedikit review mengenai cara untuk menentukan lamanya suatu kegiatan ya. Teman-teman bisa perhatikan contoh. Di sini tertulis Sarah belajar dari pukul 7. Sarah selesai belajar pukul 11. Berapa lama kegiatan yang dilakukan Sarah? Nah, teman-teman perhatikan, tadi Sarah mulai belajar dari pukul 7. Kita tandai dari pukul 7 ke pukul 8 itu artinya sama dengan 1 jam. Dari pukul 8 ke pukul 9 itu sama dengan 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena jarum jam untuk bergerak ke angka selanjutnya itu bernilai 1 jam. Lalu dari pukul 9 ke pukul 10 itu juga 1 jam. Sementara tadi Sarah selesai belajar pukul 11, berarti kita hitung sampai 11. Dari pukul 10 ke pukul 11 itu sama dengan 1 jam. Lalu kita tambahkan 1 jam tambah 1 jam tambah 1 jam tambah 1 jam sama dengan 4 jam. Yang artinya Sarah belajar selama 4 jam. Nah, di sini Bunda ada soal, teman-teman silakan tebak jawabannya. Tidak perlu ditulis di buku. Kita sama-sama tebak. Lalu, kalau teman-teman sudah menebaknya, nanti kita cocokkan jawabannya. Nanti Bunda kasih waktu buat teman-teman menentukan berapa lama waktu kegiatannya. Soalnya, Sigit pergi ke rumah nenek pukul 4 sore. Sigit pulang dari rumah nenek pukul 6 malam. Berapa lama kegiatan yang dilakukan Sigit? Nah, teman-teman silahkan tebak jawabannya ya. Teman, begini cara mencarinya. Sigit pergi ke rumah nenek pukul 4 sore. Pukul 4 sore atau pukul 16.00 kita tandai seperti ini. Dari pukul 16 ke pukul 17 atau pukul 4 sore ke pukul 5 sore itu sama dengan 1 jam. Sementara Sigit pulang dari rumah nenek tadi pukul 6 malam. Berarti dari pukul 5 sore ke pukul 6 malam itu juga 1 jam. Lalu kita tambahkan 1 jam tambah 1 jam sama dengan 2 jam. Berarti Sigit ke rumah nenek selama 2 jam. Soal yang kedua, Sigit belajar pukul 20.00 atau pukul 8 malam. Sigit selesai belajar pukul 22.00 atau pukul 10 malam. Berapa lama Sigit belajar? Teman-teman silakan tebak jawabannya. Oke teman, kita cocokkan jawabannya ya. Tadi Sigit belajar pukul 20.00 atau pukul 8 malam, maka kita tandai dari pukul 8 ke pukul 9 itu sama dengan 1 jam. Dari pukul 9 ke pukul 10 itu sama dengan 1 jam. Sementara tadi Sigit selesainya pukul 10 malam. Berarti ini tinggal kita tambahkan 1 jam tambah 1 jam sama dengan 2 jam. Berarti Sigit belajar selama 2 jam. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke materi ya. Di sini kita akan menentukan jarum jam dan waktu kegiatan. Di sini ada beberapa contoh.
di mana ini merupakan contoh untuk teman-teman mengerjakan halaman 75 bagian Ayo Berlatih. Contoh yang pertama, Andi mulai bermain kelereng pada pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Andi bermain selama 1 jam. Andi selesai bermain pada pukul. Nah, di sini yang ditanyakan Andi selesai bermain ini pukul berapa? Teman-teman perhatikan tulisan yang berwarna merah. Andi mulai bermain pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Nah, 1 jam dari pukul 4 sore itu pukul berapa sih? Nah, kita lihat. Ternyata 1 jam dari pukul 4 sore itu adalah ke angka 5. Berarti Andi selesai bermain pada pukul 5 sore atau kita tulis pukul 17.00. Lalu contoh yang kedua, Sani pulang dari pasar pukul 9.30. Sani berada di pasar selama 30 menit. Sani pergi ke pasar pada pukul, di sini yang ditanyakan itu, Sani ini jam berapa sih pergi ke pasarnya? Teman-teman perhatikan tulisan yang berwarna merah. Karena tadi Sani pulang dari pasar pukul 9.30, kita tentukan dulu jarum selesainya. 9.30 itu ditunjukkan dengan jarum jam mengarah ke angka 9 dan jarum menit ke angka 6. Sani berada di pasar selama 30 menit. Lalu jam berapa Sani pergi ke pasar? Ternyata Sani pergi ke pasar pukul 9. Kenapa pukul 9? Karena setiap jarum menit itu bernilai 5 menit dari angka 1 ke angka berikutnya. Karena Sani di pasar hanya 30 menit, berarti jarum menitnya kita mundurkan, teman. Karena ya selesainya kan pukul 9.30, berarti 9.30 dikurangi 30 menit. Berarti Sani pergi ke pasar pada pukul 9. Contoh yang ketiga, Aji pergi mengaji pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Aji mengaji selama 60 menit. Aji selesai mengaji pada pukul. Nah, kita tandai dulu Aji pergi mengaji pukul 14.00 ditunjukkan dengan jarum jam mengarah ke angka 2. Ingat bahwasanya 1 jam itu sama dengan 60 menit. Atau sama dengan 60 menit itu sama artinya dengan 1 jam. Nah, sementara si Aji mengaji selama 60 menit. Berarti setelah pukul 2 siang, 1 jamnya itu pukul berapa? Iya, dari pukul 14.00, 1 jamnya adalah pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Berarti Aji selesai mengaji pada pukul 3 sore. Atau ditulis 15.00. Teman-teman perhatikan contoh yang keempat. Oni mulai bermain pukul 10. Oni bermain petak umpet selama 30 menit. Oni selesai bermain petak umpet pada pukul. Nah, Oni tadi bermainnya itu mulai dari pukul 10.00. Sementara Oni hanya bermain selama 30 menit. Teman-teman perlu ingat bahwasanya
Jarum menit bergerak dari angka 12 sampai angka 12. Yang artinya dari angka 12 ke angka 1 itu bernilai 5 menit. Dari angka 1 ke angka berikutnya itu bernilai 10 menit. Dan seterusnya ditambah 5 menit. Sementara Oni bermain petak umpet selama 30 menit. Berarti Oni selesai bermain petak umpet pada pukul 10.30. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai penulisan huruf kapital. Teman-teman sudah belajar kemarin mengenai penulisan huruf kapital, yaitu pada nama orang, nama hari dan bulan, nama singkatan, nama Tuhan, kata ganti Tuhan seperti yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dan lain-lain, dan nama agama. Nah, selain dari 6 ini ternyata masih ada lagi teman. Seperti yang ketujuh itu untuk kata ganti Tuhan, mu, nya, dan engkau. Yang kedelapan, nama tempat seperti Kamang Iwa, Montpera, Jakarta. Dan yang kesembilan, kalimat petikan langsung. Nah, kita lihat contohnya satu persatu ya teman. Contoh penulisan huruf kapital pada kata ganti Tuhan, mu, nya, engkau. Contoh yang pertama, ya Allah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Nah, teman-teman perhatikan tulisan yang berwarna merah. Ya Allah, Allah itu adalah nama Tuhan, berarti huruf A-nya harus huruf besar. Hanya kepadamu, mu di sini adalah untuk menggantikan nama Tuhan. Berarti harus ditulis huruf besar. Contoh nomor 2, Tuhan selalu menyayangi setiap makhluk ciptaannya. Nah, ciptaannya N-Y-A di kalimat terakhir itu harus huruf besar, huruf N-nya, karena itu merupakan kata ganti Tuhan. Lalu contoh yang ketiga, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang engkau ridhoi. Engkau di sini bukan berarti hei kamu, ya, bukan untuk menunjukkan orang, tetapi untuk kata ganti Tuhan, sehingga huruf E itu harus huruf besar. Nah, teman-teman perlu perhatikan, untuk nya atau untuk kata gantinya itu hanya digunakan untuk kata ganti Tuhan. Tidak boleh kata ganti tempat atau orang. Maksudnya adalah tulisan N-nya yang besar itu hanya untuk kata ganti Tuhan, sementara untuk kata ganti orang atau tempat itu tidak huruf besar. Seperti contoh berikut, hai Dini, apakah kamu tahu rumahnya Laras? Nah, di sini hurufnya, huruf N-nya itu huruf kecil, nggak boleh huruf besar, karena di sini menanyakan rumahnya si Laras. Berarti ini menanyakan orang, bukan Tuhan. Lalu untuk contoh yang kedua, orang tuanya Joko sedang ke Kalimantan. Nah, nya di sini harus ditulis huruf kecil semua, karena dia menanyakan orang tuanya Joko, bukan menanyakan kata ganti Tuhan. Lalu contoh penulisan huruf kapital berikutnya yaitu pada nama tempat. Contohnya, setiap hari Minggu Ani berolahraga di Kambang Iwa. Kambang Iwa itu nama tempat, berarti huruf K dan huruf I itu harus huruf besar. Contoh 2, Dodi dan Dini berjalan-jalan ke Montpera. Montpera itu nama tempat, berarti M-nya itu juga huruf besar. Lalu yang ketiga, Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta. Ya, Anies Baswedan itu nama orang. Gubernur kenapa huruf G-nya besar? Karena dia adalah nama jabatan
yang diikuti oleh nama tempat. Nama tempatnya yaitu DKI Jakarta. Kenapa di sini tulisan DKI-nya besar? Karena itu adalah singkatan dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Makanya di situ ditulis huruf besar. Nah, untuk nama-nama tempat ini bisa meliputi banyak ya teman, seperti misalnya nama tempat wisata. Contohnya yaitu Kebun Raya Bogor, Danau Toba. Nah, itu tulisan yang berwarna merah itu harus huruf besar. Lalu nama tempat yang lainnya yaitu alamat rumah, seperti Jalan Sudirman, Jalan Kamboja. Tulisan yang berwarna merah itu harus huruf besar. Lalu berikutnya adalah nama kabupaten atau kota, seperti Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang. Nah, huruf yang berwarna merah juga harus ditulis huruf besar. Berikutnya nama provinsi, seperti Sumatera Selatan, Jawa Timur, atau bisa juga Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan seterusnya. Lalu untuk nama tempat yang lainnya adalah nama negara, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia. Itu huruf pertamanya juga harus huruf besar. Nah, sekarang penulisan huruf kapital pada kalimat petikan langsung. Perlu teman-teman ketahui, kalimat petikan langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan orang lain persis sama seperti yang diucapkannya. Bagian yang diucapkan diberi tanda petik. Seperti di sini, tanda petik. Teman-teman perhatikan contoh. Ayah berkata, tanda petik, aku akan pergi bekerja, tanda petik lagi baru dikasih titik. Nah, di contoh yang pertama teman-teman perhatikan tulisan yang berwarna merah. Ayah berkata harus ada koma, lalu dikasih tanda petik 2. Dan setelah tanda petik, huruf A pada kata aku itu harus ditulis huruf besar. Dan di akhir kalimat sebelum tanda titik itu juga diberikan tanda petik. Lalu contoh yang kedua, aku sedang tidak enak badan, kata Laras. Nah, sudah jelas ya, di situ aku juga ditulis di awal kalimat sehingga dia harus ditulis huruf besar. Setelah belajar mengenai penulisan huruf kapital, mari kita sama-sama tebak. Teman-teman tentukan kira-kira kalimat berikut ini benar atau salah. Sejak kemarin Ino tidak masuk sekolah. Benar atau salah? Iya, jawabannya salah. Kenapa salah? Karena penulisan huruf I pada nama Ino itu huruf kecil, seharusnya huruf besar. Lalu kalimat yang kedua, marilah pergi ke kota Makassar. Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah benar karena penulisan nama tempat yaitu kota Makassar itu sudah tepat. Dan di awal kalimat juga tulisannya huruf besar. Pernyataan yang ketiga, teman-teman silakan tebak. Murid-murid pergi berwisata ke museum. Ya, nomor 3 pernyataannya salah. Kenapa salah? Dia terdapat kesalahan pada penulisan huruf M pada kata murid di awal kalimat. Sementara untuk tulisan museum, meskipun itu menunjukkan suatu tempat, tetapi dia tidak dilengkapi dengan nama tempatnya, sehingga tulisannya huruf kecil.
kecuali jika di sana tertulis Museum Bala Putra Dewa, maka tulisannya menggunakan huruf kapital. Lalu pernyataan keempat, Sasa, Atta, dan Rena pergi ke sekolah bersama-sama. Pernyataannya benar. Penulisan nama orang sudah tepat dan di akhir kalimat ada tanda titik. Pernyataan yang kelima, pada hari Sabtu di sekolah diadakan kerja bakti. Benar atau salah? Ya, nomor 5 adalah salah. Kenapa salah? Karena dia salah dalam penulisan huruf S pada kata Sabtu. Sabtu adalah nama hari, sehingga huruf S-nya seharusnya besar. Lalu pernyataan yang keenam, tanah airku adalah Indonesia. Benar atau salah? Ya, nomor 6 benar, karena penulisan nama negara yaitu Indonesia itu sudah menggunakan huruf kapital pada huruf I-nya, sementara di awal kalimat itu juga sudah huruf besar. Lalu pernyataan yang ketujuh, kita harus menjaga kebersihan tubuh kita. Benar atau salah? Ya, nomor 7 itu juga benar. Di awal kalimat sudah ditulis huruf besar dan di akhir kalimat sudah ada tanda titik. Lalu nomor 8, Unan berkata, saya pernah naik kereta api. Benar atau salah? Ya, nomor 8 juga merupakan pernyataan yang benar. Di sini adalah kalimat petikan langsung dan di awal huruf setelah tanda petik atau huruf S itu sudah huruf besar sehingga pernyataan kalimatnya benar. Lalu nomor 9, aku lapar, kata Tami. Benar atau salah? Ya, nomor 9 itu salah karena huruf A pada kata aku itu kecil, sementara dia merupakan kalimat petikan langsung dan dia berada di awal kalimat, seharusnya huruf A besar. Lalu pernyataan yang ke-10, Paman berangkat pukul 12.00. Benar atau salah? Ya, nomor 10 adalah pernyataan kalimat yang benar. Penulisan pukulnya atau waktunya itu sudah tepat. Nah, teman-teman, sekian dulu untuk materi hari ini ya. Teman-teman, semangat belajar. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.